berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang penuh dengan kasih dan kemurahan hati. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan persekutukan kami di tempat ini. Kami boleh memuji Tuhan dan bersatu dalam hadirat Tuhan. Malam hari ini Tuhan, izinkan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan hamba-Mu yang menyampaikan juga boleh dikoreksi dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Salam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Bulan ini kita boleh bertemu kembali atau minggu ini, Sabtu ini. Ya, karena saya di sini berapa waktu ini sebulan sekali. Malam hari ini saya mau ajak untuk kita sharing dari 2 Tawarikh 7 ayat 14. Tentu kalau disebut ayat ini sebagian besar dari kita sudah tahu, oh ayat tentang itu, oh ayat yang itu. Nah, tapi kita mau izinkan saya untuk sharing sejenak sekali lagi dari pemberitaan firman Tuhan ini. 2 Tawarikh 7 ayat 14, sebuah ayat yang tentu tidak asing bagi kita semua. Oh, terima kasih Pak. Saya punya kelemahan susah untuk berapa? 2 Tawarikh 7 ayat 14. Firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Poin akhir yang dikatakan oleh Tuhan di ayat ini yaitu memulihkan negeri mereka. Nah, kalau dibalik ke atasnya bahwa ada syarat untuk Tuhan memulihkan negeri, ada syarat untuk Tuhan memulihkan suatu bangsa. Ternyata ada syaratnya, tidak sebegitu saja Tuhan langsung memulihkan, ada syaratnya. Dan di sini di firman Tuhan dikatakan 2 Tawarikh 7 ayat 14 bahwa Tuhan memulihkan suatu bangsa yang saat itu mereka atau bangsa Israel sedang dalam kondisi yang tidak berdaya, dan Tuhan berkata bahwa yang pertama yang menjadi poin pertama yaitu dan umatku, yaitu umat Tuhan ya. Jadi saat ini kita semua yang ada di sini atau secara luas yaitu umat Tuhan yang ada di Indonesia, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Saya bersyukur bahwa poin pertama yang Tuhan sampaikan melalui ayat ini yaitu merendahkan diri, bukan berdoa dulu. Kalau misalkan berdoa itu yang jadi poin utama, oh betapa kita ini anak-anak Tuhan sudah terlalu paham, terlalu fasih, terlalu mengerti. Oh, berdoa itu sudah bagian saya, oh itu bagian kami, oh itu mengerti. Tapi ternyata yang ditaruh pertama adalah poinnya itu merendahkan diri. Merendahkan diri itu artinya apa? Kita ikuti kehendak Tuhan, kita manut sama apa yang Tuhan mau, kita mengikuti apa suara Tuhan, kita ikuti seperti komandan memberikan aba-aba, maka kita berjalan di belakangnya, kita ikuti apa yang menjadi perintah komandannya. Demikian juga setiap aba-aba Tuhan, umat Tuhan perlu merendahkan diri, tidak sombong, tidak menonjolkan egonya. Nah, karena itu Tuhan menaruh bahwa yang pertama adalah merendahkan diri. Nah, sehingga ketika poin pertama ini ditaruh, kita belajar untuk, oh ya Tuhan, apa yang Kau mau untuk saya lakukan? Atau dalam bahasa yang sekarang, merendahkan diri ini artinya kita diajak untuk mengoreksi, kita diajak untuk merefleksikan, kita diajak untuk membuka hati, kita diajak untuk membersihkan diri kita, hati kita. Mungkin ada motivasi-motivasi yang keliru, mungkin ada hal yang selama ini tercemar di dalam hati kita. Nah, itu yang mau dibereskan dulu sebelum berdoa, sebelum kita membawa bangsa ini kepada Tuhan dalam doa. Nah, Tuhan mau bereskan hati kita. Mungkin selama ini ada perasaan yang gak enak dengan orang lain, mungkin selama ini ada sesuatu yang
kita merasa bisa, atau mungkin ada kesombongan terselubung. Nah, Tuhan mau untuk kita dikoreksi, dibersihkan dulu, dibuat menjadi bersih lebih dulu. Ibaratnya kita ini disapu sampai ngerti, oh ini toh maksudnya Tuhan, oh ini toh kehendak Tuhan, oh ini yang Tuhan mau. Saya tentu tidak lupa bahwa 2 tahun lalu kita semua tentu mengalami masa-masa suka duka dengan yang namanya COVID, dan sekarang ini puji Tuhan kita mengalami kelegaan bahwa COVID sudah mulai melandai, berkurang, bahkan Pak Presiden sendiri sudah mulai mengatakan buka masker, boleh aktivitas di luar ruangan. Itu kita tidak lupa masa-masa sulit ketika 2 tahun yang lalu dalam menghadapi COVID. Dan awal-awal COVID, saat itu saya masih ngajar di salah satu sekolah di daerah Kepatihan. Saya di sana, dan kami juga awal-awal masih bingung apa yang harus dilakukan. Kami awal-awal masih adaptasi apa yang terjadi, diliburkan, masuk, libur, masuk, dan sebagainya. Pembelajaran online, pembelajaran lewat WA, lewat Zoom, dan sebagainya. Tapi saya masih belum menangi yang lewat Zoom, karena selanjutnya saya tidak lagi mengajar. Dan betapa kalau mau diakui, ada begitu banyak di antara anak-anak Tuhan, atau mungkin kalau boleh dibuat garis bawah, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang merasa bisa, merasa bahwa COVID kita doakan beres, COVID kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Minggir dari Indonesia. Ada begitu banyak anggota Tuhan, orang-orang yang merasa pintar secara ilmuwan atau yang secara rohani, merasa oh ini bisa dibereskan, tapi tidak sadar bahwa Tuhan punya maksud yang luar biasa, yang indah, yang kita tidak mengerti di saat-saat itu melalui COVID ini. Sehingga sekalipun, mohon maaf, bukan berarti saya meremehkan hamba-hamba Tuhan tertentu, karena waktu itu yang saya lihat di televisi hamba Tuhan senior, hamba Tuhan terkenal, yang kalau kita sebut namanya, oh itu nggak diragukan lagi kapasitasnya. Berdoa di televisi, COVID selesai, ternyata kok nggak selesai, malah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya sampai sekarang ini kita sudah baru merasakan kelegaannya. Apalagi satu persatu hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang bukan cuma yang nggak dikenal, yang dikenal pun banyak yang berpulang karena COVID. Karena Tuhan mau untuk kita merendahkan diri, kita mengoreksi diri, kita dibereskan dulu. Walah ini toh maksud Tuhan. Dan waktu itu mungkin kita masih awal-awal, bulan Maret, bulan April, masih belum terlalu ngerti. Masih sedikit jumlah yang mengalami COVID, sehingga ada banyak orang merasa wah ini tidak ada masalah. Bahkan sampai ada yang mengatakan kalau kena COVID berarti berdosa dan sebagainya. Tuhan mau untuk kita merendahkan diri. Saya sendiri pun juga waktu itu dalam melayani orang-orang yang Tuhan percayakan juga nggak terlalu memahami COVID itu seperti apa. Pokoknya tak anggap seperti penyakit, saya anggap seperti penyakit biasa. Kalau ada orang yang tak doakan, doakan. Tapi waktu itu masih belum terlalu banyak yang kami layani mengenai COVID. Dan Tuhan perlu untuk nyemplungkan saya ke COVID itu supaya saya ngerti, supaya ngalami sendiri. Oh ini toh. Dan selama itu waktu saya cuma lihat dari televisi, dari media-media di online, oh COVID ini seperti ini, tapi nggak terlalu paham. Karena banyak orang yang berbicara, membuat pusing, membuat bingung, yang ini ngomong ini, yang ini ngomong itu. Apalagi waktu itu kan disampaikan COVID gampang menyelesaikannya dengan wedang uwuh. Nah, itu kan beres dengan ini minuman tradisional beres. Dengan doa beres. Karena minuman wedang uwuh itu pun juga ya hanya sekedar antisipasi. Tapi ternyata masih banyak yang mengalami. Dan Tuhan perlu nyemplungkan saya saat itu saya mengalami COVID. 3 hari saya dirawat pertama di rumah sakit Surya Medica itu, ya karena saya mual-mual. 3 hari kemudian saya nggak pulang, masih di rumah sakit. Baru hari yang ke-3 siang hari saya dipindahkan ke ruang isolasi. Di ruang isolasi selama sekian hari itu saya masuk di Surya Medica 17 Desember. Kemudian masuk di ruang isolasinya 20 Desember. 20 Desember saya tidak ada COVID, sehingga harus masuk ruang isolasi dengan satu ruangan, kalau nggak salah 7 atau 8 orang. Ya mereka yang ada kehilangan bau, nggak bisa ngecap rasa, terus ada yang
batuk-batuk nggak berhenti. Saya sebenarnya nggak ngalami seperti yang mereka alami, rasakan. Ya, karena saya awalnya mual-mual nggak berhenti. Terus akhirnya mendapatkan COVID. Tahu bagaimana cerita mereka. Karena dilihat di di paru-paru saya kurang bagus, itu kata mereka. Tapi hasil yang itu nggak pernah diberikan kepada saya. Hasil yang menyatakan paru-paru saya kurang bagus. Dan saya masuk di ruang isolasi dan 20 Desember. Saya tentu sebagai seorang beriman sudah melayani Tuhan, sering khotbah, punya anak-anak rohani, punya orang-orang yang saya layani. Dan yang saya layani itu dari berbagai daerah di Indonesia, ada semua, bahkan ada di luar negeri. Saya tentu punya iman yang besar. Tuhan, saya percaya kau sanggup menyembuhkan saya dari COVID. Itu tetap doa saya. Saya percaya Tuhan ajaib dan sebagainya, mujizat Tuhan bisa nyatakan. Saya bahkan membuati diri saya sendiri sebelum Natal saya akan pulang. Saya akan selesai. 20 Desember masuk. Natal kan 25. Nah, saya bertekad kalau nggak 24 malam ya 25 Desember saya harus pulang. Wah, mujizat Tuhan. Begitulah. Kemudian 24 Desember menyatakan saya lagi dikeluarkan hasilnya sudah kena COVID. Terus saya ngomong tapi waktu itu 20 Desember ajaibnya setelah 20 masuk 3 hari kemudian kan beberapa hari saya dipasang infus. 3 hari kemudian infus saya sudah dilepas, tidak ada infus sudah boleh dilepas karena sempat mengalami infus itu masuk tapi ternyata keluar lepas sendiri. Dan susternya mencoba masukkan perawatnya mencoba masukkan kok nggak bisa tidak sementara nggak pakai infus. Terus sempat disampaikan hasil rapat antar medis, bapak nggak perlu pakai infus, nggak perlu pakai infus tapi tetap ada di ruangan itu, jadi kayak orang nonton tidur aja kemana-mana bebas, nggak pakai infus itu makin dalam. Ya mulai waktunya ngobat ya ngobat, jadi ya nggak seperti orang sakit itu sudah di dalam ruangan. Saya itu kemudian berkata, saya percaya saya pasti bisa pulang sebelum Natal. Dan seorang perawat datang malam-malam, kan kami diperiksa itu pagi sesuai makan, pagi, siang, dan sore. Makan itu jam 3:30 sudah disiapkan. Dan yang terakhir, yang keempat itu jam 11 atau 12 malam, ternyata tengah malam. Ketika sudah tidur, perawat datang lagi. Perawat datang pada saya, Pak, besok Bapak lebaran ya? Istilahnya gitu. Iya sis, Natalan. Apa saya boleh pulang? Kan saya nggak pakai itu semua. Belum boleh Pak. Dari situ hati saya mulai ya Tuhan, ternyata nggak jadi pulang. Padahal saya berpikir saya punya prinsip kalau pulang Natalan, pas Natal, saya akan saksikan di mana-mana. Mujizat Natal terjadi pada saya. COVID beres dalam waktu yang singkat. Tapi ternyata belum bisa pulang. Istri saya pun juga sendirian di rumah. Ya, kan dia juga sedih juga karena Natalan harus dilewati dalam suasana COVID. Dan dari situ saya mulai belajar. Tuhan, saya ini kan sudah melayani Engkau. Itu yang doa saya satu kali malam itu, 24 Desember malam menjelang besoknya Natal. Setelah susahnya cuma ngomong, saya belum bisa pulang. Saya sudah melayani Engkau. Saya sudah sering berdoa orang lain yang sakit jadi sembuh. Sakit apapun bisa sembuh. Satu kali mendoakan orang sakit jantung 11 tahun ya sembuh. Nah ini saya COVID pun, kenapa saya nggak bisa pulang? Bisa Natal. Jangan ngomong waktunya belum selesai. Dan ngomong pada saya, sabar, belum selesai. Dan setelah itu saya bertobat, saya mengikuti apa yang maunya Tuhan, saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya mulai berberes hati di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan selama ini, saya pakai konsep saya sendiri. Saya ikuti proses, saya ikuti setiap apa tindakan medis yang harus diberikan pada saya. Saya nggak lagi memaksakan Tuhan untuk melakukan sesuatu terbaik atau mujizatnya bagi saya, karena yang harus disadari kalau kehidupan kekristenan kita ini mujizat itu kita akan sombong. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan kita lewati lembah kekelaman, dan di situ Tuhan akan mengangkat kita dan kita akan mengucapkan syukur yang luar biasa. Karena itu saya akhirnya mulai belajar untuk menerima bahwa
saya harus mengikuti, setia dalam perkara kecil. Jadi ketika mulai perawatnya datang pagi-pagi, makanan itu sudah disiapkan 5:30. Saya harus mulai ikuti dengan baik. Nggak usah mikir, waduh, dalam nama Yesus segera pulang. Nggak bisa, saya tak ikuti saja setiap prosesnya juga. Makan siang jam 11 sudah disiapkan, sore 3:30. Sambil makan juga dikasih suntikan baik di lengan kanan, kadang-kadang gantian di lengan kiri, kasih obat yang cuma 4 atau 5 butir, ukurannya besar-besar, ya sudahlah saya ikut. Malam pun diberikan kasih obat untuk tidur supaya bisa tidur. Dan saya ikuti dengan baik, terus itu satu persatu. Dan Tuhan memang membawa saya untuk melihat ini loh, orang kalau COVID itu kena seperti ini. Ini orang kalau mengalami COVID itu yang dialami, pengobatannya seperti ini, yang ditangani seperti ini. Enggak cuma orang yang sehat, yang hidup, maksudnya enggak cuma orang yang masih hidup, bahkan juga mengalami orang yang akhirnya mati kena COVID. Supaya Tuhan membawa saya ngerti, oh ini ternyata yang dihadapi, oh ini ternyata yang dialami. Saya tidak lupa, ini saya juga pernah cerita, kira-kira tanggal 27 ada seorang yang masuk, masih muda, mungkin masih lebih tua saya sedikit selisihnya. Orang ini kalau nggak salah dia tinggal di mesnya taksi Bluebird di belakang santri, kemudian dia sesak nafas masuk 7 malam, ya masuk dipakai dengan kursi roda, sesak nafas, sampai akhirnya dia harus dibantu dengan tabung oksigen. Nah, singkat cerita yang 28 malam, 27 malam itu sesuatu yang saya tidak duga terjadi, bahwa saya kalau biasanya saya ketika perawat itu mau meriksa malam hari, kan malam hari ada pemeriksaan jam 11 atau jam 12 malam, jam 12 lebih, saya masih nggak tidur. Kenapa? Kalau saya tidur harus dibangunkan, kadang-kadang kaget. Jadi yang lain tidur, saya tidur sendiri sambil mikir, ya sambil mungkin buka-buka HP atau apa, pokoknya buka baca koran. Karena kan istri saya mesti minta untuk bawakan koran setiap hari. Dan waktu itu saya sadar, cuma saya merasa bahwa ada kayak bayangan hitam lewat di dekat saya. Kita kan tahu kalau ada orang lewat dekat kita, ada seperti orang yang lewat. Tapi saya tahu orang-orang sih sekitar saya tidur semua, nggak ada yang bangun. Seperti ada orang yang mengarah ke toilet, ya seperti bayangan hitam. Saat toilet nggak ada orang, sampai kemudian yang kedua kali juga demikian. Akhirnya saya masalah itu berarti ada sesuatu yang sudah lah, saya biarkan berapa kali seperti itu, mungkin 3-4 kali kemudian terjadi, sudah saya nggak terlalu takut lagi, biarkan. Dan ternyata saya menerima atau menyaksikan sesuatu yang buat saya itu membekas sampai sekarang. Besoknya orang di sebelah saya tiba-tiba dia waktu jam makan pagi dan meronta-ronta lama, berhenti, terdiam, meninggal dunia karena sesak nafas itu. Di situ Tuhan membawa saya untuk mengerti alam bahwa COVID itu ada, COVID itu memang benar-benar terjadi, dan semua posisi, semua kondisi yang ada itu saya bisa alami, saya bisa saksikan sendiri. Tuhan izinkan supaya ketika saya ngomong ke orang lain, saya saksi ke orang lain, saksikan ke orang lain, saya nggak cuma sekedar kata media online atau menurut televisi atau kata Pak Dokter yang ngomong ini atau kata Menteri ini, enggak, tapi saya ngerti, oh ini loh ternyata maksud Tuhan. Apalagi ketika saya mengalami orang meninggal itu nggak langsung dibawa keluar, tapi dia meninggal jam 8:30 pagi, baru dibawa keluar dari ruangan jam 4 sore, ya itu kan rasanya mengerikan. Tidur lagi sebelahnya ada orang yang meninggal. Dan Tuhan saya untuk mengalami seperti itu. Puji Tuhan, besoknya saya boleh pulang 9 Desember. Dan setelah saya pulang dari rumah sakit, sekian waktu kemudian Tuhan pulihkan saya, kondisi fisik saya pelan-pelan, bertahap demi bertahap. Tuhan percayakan pada saya orang-orang yang mengalami COVID, dan mereka tanya, Pak, apa yang harus saya lakukan? Pak, obat apa yang harus saya berikan? Selain saya tetap mendoakan, ketika
ya hal-hal medis yang bisa saya ketahui. Oh ini yang bisa disediakan, oh ini harus dilakukan, oh obat ini yang harus disediakan. Dan orang-orang ini diberkati dan ada banyak orang-orang yang masuk ruangan rumah sakit isolasi, saya doakan puji Tuhan selamat. Dan kemenangan orang-orang yang alami seperti ini itu lebih dari orang-orang yang ketika tes minta didoakan supaya hasilnya negatif, positif negatif. Nah, mungkin lega, tapi lebih luasa lagi, lebih lega lagi orang yang sedang mengalami situasi tidak menyenangkan. Dan Tuhan izinkan kita mengalami situasi tidak menyenangkan. Tujuannya apa? Kita merendahkan diri. Merendahkan diri. Oh ini maksud Tuhan. Oh ini yang Tuhan mau. Oh iya saya mengalami seperti ini. Dan Tuhan mau kita koreksi diri. Bersihkan hati kita. Membersihkan hidup kita. Membersihkan jiwa kita. Dari kesombongan kita. Merasa rohani. Merasa yang paling baik dan sebagainya. Dan sampai kita akhirnya menundukkan diri. Siap Tuhan. Apa yang Kau mau, saya akan lakukan. Apa yang Kau inginkan, saya akan kerjakan. Tidak lagi kita membawa Tuhan menuruti apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau, itu akan kita kerjakan. Poin yang pertama, merendahkan diri sebelum Tuhan memulihkan bangsa ini, sebelum Tuhan memulihkan hidup kita. Tuhan bawa kita untuk merendahkan diri. Yang kedua, poin yang kedua, 2 Tawarikh 7:14 mengajarkan merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Artinya mencari wajah Tuhan itu apa? Berdoa itu apa? Berdoa, tentu saya tidak akan mengajar lagi hal yang dasar. Dalam poin ini berdoa syafaat untuk bangsa, berdoa untuk kepentingan orang lain, berdoa untuk kepentingan pihak lain. Bukan cuma berdoa, Tuhan supaya saya diberkati, supaya pergumulan saya selesai. Saya seringkali menerima sharing orang-orang itu kadang-kadang yang menjengkelkan. Pak, saya minta didoakan. Doakan apa? Supaya pangkat saya naik, jabatan saya naik, tunjangan saya naik, saya sehat saja, keluarga saya baik-baik saja, dan semuanya aman-aman saja, Pak. Keponakan saya lulus, sekolahnya baik-baik. Kalau gitu, mengapa yang didoakan? Semua yang baik-baik saja dan dia nggak ada masalah apapun. Dan saat itu nggak ada masalah. Tuhan mau untuk kita bawa, Tuhan mau bawa kita untuk kita berdoa dan mencari wajah Tuhan. Bukan untuk hal yang pribadi kita, sekedar kepentingan kita. Tapi itu kita melihat bahwa bangsa ini sedang perlu doa kita. Kita boleh untuk berdoa untuk kepentingan kita, tapi poin yang itu kita tinggalkan. Tuhan mau untuk kita berdoa syafaat. Bangsa ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. Saya seringkali ngomong teman-teman yang kami layani, bangsa ini sedang dalam kondisi yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, dalam kondisi yang tidak sehat. Ayo jangan cuma santai-santai, kita doa, kita bangun pasukan doa. Saya buat teman-teman yang kami layani ini buat pasukan doa. Saya tanya, Anda jam berapa doanya? Kami susun mulai jam 00 sampai jam 24. Ada yang jam ini, ada jam 1 malam, ada yang jam 2 pagi, ada yang siang, ada yang jam 8 pagi, jam berapapun. Kami data dan kami berikan poin-poin doa setiap hari. Ini harus didoakan. Ini harus kita bawa dalam doa. Kita bawa bangsa ini dalam doa. Karena bangsa ini sedang sensitif. Orang ngomong sedikit, dia diperkarakan. Orang ngomong keliru sedikit, dianggap mosi tidak percaya. Orang ngomong sedikit disomasi dan sebagainya. Saya punya teman rektor, dia dosen ITS, sekarang jadi rektor di Kalimantan. Sekarang ramai, hampir setiap hari berita itu tentang dia. Saya punya teman, dia dulu ya akrab. Sebelum saya bertobat, saya kan penggemar salah satu guru band lama, yaitu ya kalau saya sebut Gus Plus lah. Waktu itu saya sempat jadi koordinator sama dia, sering kami ini komunikasi lah. Bapak ini sekarang jadi rektor di Kalimantan. Dan tentu Anda kalau sering mengikuti berita tahu orangnya, karena dibahas terus, karena dia salah kutip atau mungkin dia membuat tulisan, orang salah mengartikannya tentang orang kalau pakai penutup kepala itu seperti manusia gurun. Itu kan sedang ramai sekarang di televisi atau di media online. Nah itu teman saya, dia rektor di Institut Kalimantan. Dan hari-hari ini bangsa kita sedang dalam kondisi yang tidak baik, sensitif, ngomong sedikit mau diperkarakan, ngomong sedikit mau disomasi, ngomong sedikit mau dibawa ke kepolisian, maunya dijadikan tersangka semua. Dan maunya, pokoknya kelompok yang ini benar, kelompok yang itu salah. Dan hari-hari itulah yang kita mau bawa dalam doa. Ayo doakan bangsa ini, ayo doakan Indonesia. Mari kita bawa dalam doa bangsa kita ini. Bangsa kita ini sedang sakit, nggak sehat.
Dan butuh orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang mau untuk berdoa supaya diberikan kepada bangsa ini kesehatan rohani, kekuatan iman, dan kesadaran untuk mudah mengampuni, untuk hidup dalam damai sejahtera. Yang baru kasus terakhir beberapa hari yang lalu kan, seorang tokoh agama masuk ke Singapura dilarang, nggak boleh. Ramai di mana-mana, dianggap melecehkan atau dianggap apapun lah, pokoknya dia buat salah apa. Padahal kan ya, mereka juga punya aturan sendiri yang harus diikuti. Bangsa ini sedang dalam kondisi ini. Ayo kita berdoa. Berdoa siapa? Mencari wajah Tuhan. Kita datang pada Tuhan. Tuhan, selamatkan bangsa ini. Tuhan, pulihkan bangsa ini. Tolong bangsa ini. Dan poin-poin itu kami bawa pada doa syafaat bersama dengan teman-teman. Kami juga memotivasi teman-teman di sini. Ayo kita bawa bangsa ini dalam doa. Kemudian yang ketiga, poin terakhir, yang sebenarnya ini kalau disampaikan, wah sudah tahu. Dan kadang-kadang juga, tapi kalau kita pahami dengan baik, sebenarnya tidak terlalu menyenangkan. Poin yang ketiga itu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Oh kita mungkin tahu, oh gampang itu Pak, ngerti itu Pak. Tapi betapa banyak kita yang tidak mudah untuk bertobat. Tidak mudah untuk berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Bangsa ini perlu bertobat, bangsa ini perlu pertobatan yang sejati, bangsa ini perlu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan celakanya yang perlu bertobat pertama kali itu bukan orang-orang yang duduk di DPR, MPR, bukan pemerintahan, presiden dan menteri-menteri, bukan RT RW. Yang perlu bertobat pertama kali ternyata adalah hamba Tuhan, gereja Tuhan. Kita ini sebagai pengikut Kristus, kita ini adalah yang harus bertobat pertama kali. Kalau gereja Tuhan bertobat pertama lebih dulu, umat Tuhan bertobat lebih dulu, pengikut Kristus bertobat lebih dulu, bangsa ini akan mengalami pertobatan juga, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Nah sekarang kalau terjadi banyak korupsi, ternyata karena banyak anak-anak Tuhan juga korupsi. Kalau terjadi pencabulan di bangsa ini sekarang sedang melawan pencabulan, perselingkuhan, ternyata gereja Tuhan sendiri juga terjadi. Waktu yang lalu sempat mungkin mendengar berita polwan selingkuh dengan pendeta di satu tempat. Kemudian juga di Surabaya dan juga pendeta senior. Ternyata masuk penjara urusan masalah seksual. Dan itu kan menyakitkan. Apalagi orang-orang ini adalah orang-orang yang kita kenal secara populer di kalangan rohani. Tentu akan sangat membuat hal yang menyakitkan di kalangan umat Tuhan. Bangsa ini perlu bertobat. Hamba-hamba Tuhan perlu bertobat. Anak-anak Tuhan perlu bertobat. Tuhan percayakan pada saya pelayanan media sosial mulai dari 2015 sampai saat ini. Dan saya sering kali memantau media sosial, khususnya di YouTube ini. Kalau Bapak Ibu pernah memantau YouTube, yang menyedihkan itu apa? Yang sering kali muncul itu antar pendeta saling serang, mengatakan, oh yang benar itu, yang sana itu sesat, mosok doa kayak gini, mosok ibadah seperti ini, oh itu salah semua itu. Terus yang benar siapa? Ya gereja saya yang benar ya saya ini, ajaran saya yang benar. Oh pendeta itu salah, itu sesat. Terus lihat lagi orang yang menyembuhkan, pendeta yang diberikan punya kesembuhan, oh itu salah, nggak seperti itu, seharusnya kesembuhan nggak seperti itu nggak dari Tuhan itu, harusnya kesembuhan nggak seperti itu. Nah terus yang benar siapa? Ya saya begini. Nah, itu artinya jadi membuat orang jadi mudah untuk curiga, saling menyerang, saling menghakimi, saling sikut sana sini dan sebagainya. Dan ini yang terjadi saat ini. Dan apalagi ini kami bawa juga dalam pokok doa ya, yaitu hamba-hamba Tuhan yang di Jakarta, teman-teman yang melayani di Jakarta, gereja-gereja Tuhan di sana, ketika menerima aliran uang akhirnya jadi saling merasa tertuduh, saling merasa paling baik. Yang menerima merasa bahagia, merasa senang. Kemudian yang tidak menerima sampai buat video, gereja kami tidak menerima, menolak aliran dana ini. Dana itu karena kita menjadi pertentangan. Yang tidak menerima merasa bahwa dia yang jalurnya paling benar daripada yang menerima. Dan apalagi diviralkan di media sosial. Mbok ya yang nggak menerima ya sudahlah, diam saja. Sampaikan di jemaatnya sendiri kalau perlu. Kalau disebarkan, diviralkan, itu akan membuat bahwa kesan
dia dianggap paling benar daripada yang menerima. Yang menerima dianggap salah, dianggap itu ikut campur politik dan sebagainya. Nah, itu yang seringkali mudah untuk disalah paham hari-hari ini. Mari kita bawa dalam doa, kita juga bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, berbalik dari situasi yang salah, yang merasa bisa, yang merasa benar. Apalagi di COVID yang lalu, saya terus terang jengkel ketika ada orang-orang yang sharing. Saya nggak jengkel dengan yang sharing, karena sharing ini adalah teman-teman sendiri. Tapi ngomong, Pak, di gereja saya itu pendetanya mengajarkan jangan mau vaksin, karena di vaksin itu ada 666, ada virusnya itu dimasuki antikris. Nah, kita tentu pernah mendengar hal itu. Bahkan ada juga persekutuan doa yang terkenal, hamba Tuhan terkenal pemimpin itu di Bandung sana juga menyampaikan, sampai diviralkan di YouTube dan di mana-mana, semua pengikutnya yang ada di berbagai kota juga setuju bahwa tidak vaksin. Ada seorang teman di Kalimantan Tengah berkata bahwa pendetanya di salah satu gereja dia tempat pelayanan, pendetanya mengatakan tidak mau vaksin, sekalipun diiming-imingi sembako atau apa, tidak mau vaksin, supaya karena itu ada antikris. Sekalipun anaknya sulit sekolah, tidak mau vaksin. Itu Pak, saya ngomong, ini bukan masalah dapat sembako atau tidak. Ya ini kan memang pemerintah yang membuat, dan tidak ada masalah. Sampai ngomong begitu, sampai ada kutipan seperti ini. Kalau vaksin itu nanti membuat kita ini kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan urapan untuk kita datang pada Tuhan. Saya ngomong pada teman-teman yang sharing seperti itu, loh saya ini vaksin, waktu itu 2 kali, sudah 2 kali, tapi saya tetap semangat melayani Tuhan, saya tetap semangat membaca firman Tuhan, terus saya tetap menyala-nyala. Tidak ada yang salah, apa hubungannya vaksin kan di fisik, sementara itu Tuhan itu kan masalah roh kita. Nah, saya sampaikan kepada orang-orang, terus bagaimana saya Pak? Ya vaksin aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena vaksin itu sama Pak, puji Tuhan, saya vaksin, terus dapat sembako Pak, dapat gula, dapat beras, dapat minyak, enak. Bukan masalah itu, nanti pemerintah sudah mengantisipasi sebaik mungkin, kenapa kita harus melarang. Dan sekarang persekutuan doa tersebut yang terkenal itu, ya saya nggak tega nyebutnya kalau khotbah seperti ini, yang dipimpin hamba Tuhan perempuannya terkenal itu, menubuatkan banyak hal. Nah ternyata sekarang nggak terjadi yang dinubuatkan. Dan ketika divaksin itu semua juga aman-aman. Virus mulai melandai, mulai menurun, mulai berkurang. Lalu bagaimana? Mau dipermalukan, Tuhannya yang salah, Yesusnya yang salah, kan juga nggak mungkin. Mereka yang salah, ya memang semestinya, lagi juga nggak bisa menyalahkan mereka, karena mereka tetap mesti punya jawaban kebenaran. Lalu bagaimana itu? Ya sudah, kita ikuti apa yang memang harus kita kerjakan. Hari ini sharing yang pertama, ayo kita merendahkan diri di depan Tuhan, kita koreksi apa yang selama ini salah, yang perlu Tuhan bereskan dari kita. Kita dalam kondisi yang membuka diri, membuka hati di hadapan Tuhan. Tuhan, silakan atur hidup saya yang terbaik. Yang kedua, mulai kita berdoa, bawa bangsa ini dalam doa syafaat. Tidak perlu doa 4 jam, 5 jam, ya mungkin dalam doa pribadi kita sisipkan doa untuk bangsa Indonesia, sisipkan doa untuk bangsa kita, untuk memimpin kita, untuk kondisi-kondisi yang ada, untuk kondisi-kondisi ke depan, termasuk juga supaya tidak ada khilafah terjadi di bangsa ini. Kita bawa doa. Dan yang ketiga juga, kita perlu berbalik dari jalan-jalan bijak. Mungkin kita sombong, mungkin kita merasa benar, mungkin kita selama ini berbuat dosa tapi tidak kita sadar. Ya ternyata kalau gereja Tuhan, umat Tuhan yang berbuat itu berpengaruh bagi bangsa ini. Ayolah kita berbuat, ayolah kita berbuat. Sudah tidak usah berbuat yang aneh-aneh. Kasihan bangsa ini, perlu doa kita, perlu untuk diselamatkan. Dan ternyata yang korupsi juga orang-orang Kristen. Ketika diusut, ternyata Kristen juga. Ternyata ketika diselidiki itu Kristen. Nah, bagaimana mereka, orang-orang yang sudah diterang malah korupsi, malah kabur, nggak ketangkap. Kita perlu bawa jalan, kita perlu berbalik dari jalan yang jahat. Itu poin yang bisa kita bawa untuk kita, supaya Allah untuk melihat, supaya Tuhan melihat dan memulihkan bangsa ini dan memberkati bangsa ini, supaya Tuhan memberikan
yang terbaik bagi bangsa ini, pol-polan tanpa ada satu hal pun ditunda bagi kita. Mari kita berdoa sejenak. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang adalah Engkau, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, Tuhan yang memiliki kekuatan yang ajaib dan tak terbatas. Hari ini Tuhan, kami terima firman-Mu, kami mengucap syukur, kami mau merendahkan diri untuk ikuti rencana Tuhan, ikuti rancangan Tuhan. Enggak lagi kami menyombongkan diri ya Tuhan dengan pola pikir kami. Kami juga mau mulai bawa bangsa ini Tuhan dalam doa ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan bangsa ini Tuhan. Sembuhkan bangsa ini yang terluka. Sembuhkan bangsa ini yang sedang sakit ya Tuhan. Sembuhkan orang-orang bangsa ini Tuhan yang sedang terganggu keimanannya, kejiwaannya atau apapun. Dan juga yang ketiga, kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, di mana anak-anak-Mu Tuhan, kalau kami salah, kalau kami mungkin merasa benar, kami saling bersaing satu dengan yang lain, ampuni kami. Dan kami percaya Tuhan, jika kami datang pada Tuhan, Engkau memulihkan bangsa ini, Engkau memulihkan hidup kami, Engkau memberkati hidup kami keseluruhan tanpa ada penundaan sedikit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.